Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih membahas tentang mengobati penyakit sombong. Dan cara agar kita menjadi orang yang tawadhu. Telah kita bahas kemarin tentang cara yang pertama, yang merupakan maqam yang pertama, yaitu mencabut akar kesombongan dari hati. Dengan mengenal bahwa diri kita hanyalah hamba yang lemah, yang membutuhkan akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karena karunia-Nya kita tidak bisa apa-apa. Kita sekarang masuk al-maqam ats-tsani. Yang kedua, maqam yang kedua, fima ya'ridu min at-takabburi bil ansab. Pada apa-apa yang muncul berupa sombong dengan nasab. Artinya pembahasan ini ya tentang orang yang bersombong dengan nasabnya, Bu. Karena merasa dirinya keturunan nabi lah misalnya, atau keturunan bangsawan bara biru, istilahnya gitu, Pak. Padahal darah kan merah semuanya ya. Faman i'tarahul kibru min jihatin nasab falya'lam anna hadha ta'azzuzun bikamali ghairihi. Siapa yang terkena penyakit sombong karena nasabnya yang mulia, hendaklah ia sadar bahwa sombong seperti ini hakikatnya kita merasa mulia dengan kesempurnaan orang lain. Dengan kesempurnaan siapa? Orang lain. Tsumma ya'lam abahu wa jaddah. Fa inna abahu al-qarib nutfatun qadhirah. Kemudian hendaklah ia sadari siapa sih sebetulnya bapaknya dan kakeknya. Bahwa bapaknya, kakeknya itu berasal dari saripati air mani yang menjijikan. Ya. Wa abahul ba'id turab. Dan bapaknya dia, itu Nabi Adam, berasal dari tanah. Faman i'tarahul kibru bil jamal falyanzur ila batinihi nadharal uqala. Jadi dia harus sadari, Pak, ya, bahwa kalau dia sombong dengan nasab, dia sadari ya bahwa yang pertama, kita sombong dengan apa sih? Dengan bapak kita, dengan kakek kita, bukan kita. Itu tidak baik. Yang kedua, bapak kita berasal dari saripati air mani juga sama. Yang hina, buat apa sombong? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, yang ketiga, nasab itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Ya.
Kata Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Apakah nasab jaminan orang masuk surga? Enggak. Kalaulah nasab itu jaminan masuk surga, tentu anaknya Nabi Nuh yang paling berhak masuk surga. Tapi anaknya Nabi Nuh masuk neraka. Kalaulah nasab itu sebagai jaminan masuk surga, tentu ayahnya Nabi Ibrahim masuk surga. Tapi ternyata ayahnya masuk neraka. Tentu ayah dan ibunya Rasulullah SAW masuk surga. Tapi dalam hadis-hadis yang saya disebutkan, ayah ibu Rasulullah SAW di neraka. Pamannya Abu Lahab di neraka. Abu Thalib di neraka. Jadi nasab sama sekali tidak ada jaminan. Ya. Jadi buat apa kalau begitu? Buat apa kita harus bersombong, saudaraku seiman? Wa man i'tarahul kibru bil jamal. Sekarang kalau ada orang yang kena sombong gara-gara wajahnya yang cantik atau ganteng. Ya. Kata beliau, falyanzur ila batinihi nadharal uqala. Hendaklah ia melihat kepada batinnya. Ya, dengan penglihatan orang-orang yang berakal. Wala yanzur ila dhahirihi nadharal bahaim. Dan jangan sama sekali melihat kepada lahiriahnya seperti melihatnya binatang ternak. Ya. Artinya apa? Orang yang diberikan oleh Allah kecantikan, kegantengan, ya. Coba kita pikirkan baik-baik. Bahwa kecantikan, kegantengan sama sekali ya sesuatu yang tidak berhak dan tidak layak untuk kita sombongkan. Karena pertama itu pemberian dari Allah. Yang kedua, ya, orang yang cantik dan sombong, cantik dan ganteng bukan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kecantikan, berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kegantengan, tapi ternyata dia masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan kita terpengaruh oleh lahiriah. Kalau ternyata hatinya rusak dan busuk. Ya. Wa man i'tarahu min jihatil quwwah falya'lam annahu law alamahu i'arakun ada a'jaz min kulli ajizin wa in hummiya yaumun ya tuhallilu min quwwati ma la ya'udu fi muddatin. Kalau ternyata ia sombong dengan kekuatan badannya, karena badannya hebat, kuat, ya, pas nge-gym bisa ngangkat 200 kilo, misalnya. Hendaklah ia sadar bahwa kalau uratnya salah urat, langsung kesakitan, Pak. Ya nggak, Pak? Siapa yang diantara antum yang suka nge-gym? Ya pas nge-gym tahu-tahu salah urat, sakitnya minta ampun Bapak. Apalagi kalau sampai sarafnya kejepit, kecetit, ya ternyata baru segitu aja udah keok, udah nggak kuat, nggak bisa apa-apa, bahkan menjadi orang yang lemah. Ya, kalaupun ia diberikan panas, penyakit panas, yang membuat kekuatannya itu jadi apa? Ya, punah. Sehingga pada waktu itu dia harusnya sadar, oh ternyata kekuatan itu sama sekali tidak bermanfaat saat diberikan oleh Allah sakit, panas begitu. Langsung kita meriang, ya, langsung minta diselimuti. Padahal badannya kuat banget, Pak. Tapi kena dikasih sama Allah penyakit panas, langsung keok.
Wa in syaukah lau dakhalat fi rijlihi la'ajazathu. Kalau dia lagi jalan tahu-tahu kena duri yang kecil, ya, ternyata kekuatannya sama sekali tidak bermanfaat saat itu, saudaraku seiman. Jadi buat apa disombongkan kekuatan itu? Ya. Karena antum misalnya ber-MMA, wah, bisa ngalahin orang ketika gulat. Ya. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih bakteri kecil aja yang nggak kelihatan, COVID misalnya. Langsung keok. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Faman takabbara bisababil ghina fa idza ta'ammala khalqan minal yahud wajadahum aghna minhu fa uffin li syarafin tasbiku bihil yahud wa yastalibuhu as-sarik fi lahdah fa ya'udu sahibuhu dalilan. Siapa yang sombong dan kekayaan, merasa dirinya kaya, Pak, duitnya miliar, ya, mobilnya mewah. Kata beliau, coba kamu perhatikan, orang Yahudi itu lebih kaya dari kamu. Orang Yahudi dikasih sama Allah kekayaan yang luar biasa loh, Pak. Bahkan orang-orang terkaya di dunia zaman sekarang rata-rata orang Yahudi, Pak. Iya. Maka sungguh rendah sekali kemuliaan yang didahului oleh orang Yahudi. Kekayaan kita begitu mudahnya ketika Allah kirim pencuri. Ya. Sehingga kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Kita tidak punya apa-apa. Atau Allah kirimkan gempa, tiba-tiba harta kita langsung masuk ke dalam tanah. Atau Allah kirimkan api sehingga kemudian terbakar semua yang kita miliki. Seperti halnya Allah ceritakan dalam surat Al-Qalam itu, Pak, tentang kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun. Yang mereka mau memetik hasil kebunnya. Lalu mereka berkata kepada teman-temannya, jangan beritahu orang miskin. Supaya mereka nggak kebagian. Ketika mereka pergi paginya mau ke kebun, ternyata apa yang terjadi? Malam harinya Allah kirimkan api, habis kebunnya sama sekali. Ya. Makanya ya Allah ceritakan itu sebagai pelajaran buat kita, saudaraku seiman. Wa man takabbara bisababil ilm. Siapa yang sombong karena ilmunya banyak? Ya, karena hafal Quran, hafal hadis, banyak pengetahuannya. Falya'lam anna hujjatallah 'alal alim akid minal jahil. Hendaklah ia sadar bahwa justru ilmu semakin banyak, semakin tegak hujah-hujah Allah atas dia, Pak. Dan semakin berat ya hisabnya pada hari kiamat dibandingkan orang yang sedikit ilmunya. Karena setiap ilmu yang kita ketahui ditanya oleh Allah. Diamalkan nggak tuh ilmu? Ini kok ilmu malah disombongin? Gimana? Mas, jangan tidur, Mas. Baru 5 menit. Udah bobo. Gimana? Kita lanjutkan, saudaraku seiman. Wal yatafakkal fil khatar al-azim alladhi huwa bisadadihi. Fa inna khatarahu a'zam min khatari ghairihi. Dan hendaklah orang yang alim itu berpikir kalau dia sombong, bahwa bahaya kesombongan buat dia itu lebih berat dibandingkan dengan orang yang jahil. Karena dia tahu bahwa sombong itu sesuatu yang menghalangi seseorang masuk surga. Ya. Sombong itu sama saja menyaingi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang berhak sombong hanya Allah. Makhluk tidak berhak sombong. Terus kenapa dia bersombong diri padahal dia tahu? Berarti itu bahaya banget, Pak, buat dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wal ya'lam aidan anna al-kibra la yaliqu illa billah.
Hendaklah ia tahu bahwasannya sombong itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang layak bersombong hanya Allah. Wa annahu idza takabbara sara mamqutan 'inda Allah, baghidan 'indah. Dan bahwasannya jika ia sombong, maka ia dibenci oleh Allah. Allah murka kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fih, siapa yang menyaingiku dalam kesombongan, adzabtu bin nar. Aku pasti azab ya dengan api neraka. Maqad ahabballahu minhu an yatawada. Sedangkan Allah cinta kepada hambanya yang tawadu. Wa kadzalika kullu sababin yu'aliju binaqidhi wa ista'mil tawadu. Maka dari itu, kata beliau, obati ya penyakit itu dengan kebalikannya. Kesombongan obati dengan ketawadu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wa'lam anna hadzal khuluqa kasairil akhlaq lahu tarfan wa wasat. Ketahuilah akhlak seperti ini sama dengan akhlak-akhlak yang lain. Ada 3 keadaan. Ya. 2 tidak baik, 1 yang bagus. Fatarfuhu alladhi yamilu ila ziyadah takabburan. Fatarfuhu alladhi yamilu ila nuqsan yusamma takhasusan wa madallah. Wal wasat yumsi tawadu'an wa huwal mahmud. Kalau kita berlebihan, merasa diri kita hebat, sehingga menganggap remeh orang lain, jadi sombong. Kalau terlalu kurang, jadi orang yang merasa dirinya nggak punya merasa hina terus. Ya, ini pun tidak baik, sehingga akhirnya melahirkan sifat kehinaan. Yang benar kata beliau tengah-tengah. Nah itulah yang disebut dengan tawadu. Tawadu itu tidak sombong, tapi juga tidak merendahkan diri sendiri, saudaraku seiman. Merendahkan diri sendiri juga nggak bagus. Dan ini yang terpuji kata beliau, wa huwa an yatawadha min ghairi madillah. Itu seseorang tawadu, tapi tidak menyebabkan ia hina. Fakhairul umur awsatuha, karena sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Faman taqaddama ala aqrani fahuwa mutakabbir. Siapa yang memperlihatkan kehebatannya kepada teman-temannya karena dia merasa diri yang paling hebat, berarti ini orang yang sombong. Faman ta'akhkhara anhum fahuwa mutawadhi. Dan siapa yang dia tidak mau memperlihatkan kehebatannya, Pak, tapi bukan berarti dia menghinakan dirinya, maka dia orangnya tawadu. Ya. Li'annahu qad wada'a syai'an min qadrihi, karena ia sudah meletakkan, menyembunyikan sesuatu dari teman-temannya yang sebetulnya dia punya kemampuan. Ya. فأما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب فقد تخاصص وتذلل. Adapun apabila dimasukkan kepada seorang alim, ya, sebentar Kak. Adapun kalau dimasukkan kepada seorang alim, ya, iskaf au nahwu, iskaf itu artinya ya tukang sepatu ya, yang saya tahu begitu. Wa tanaha lahu an majlisihi wa ajlasahu fihi. Ya ketika seorang alim misalnya ngajar, tahu-tahu ada tukang sepatu datang yang bukan alim,
Kalau dia menyuruh kayak kamu duduk di sini, saya duduk aja. Ya. Maka kata beliau ini sih bukan tawadu namanya. Ya. Tapi apa kata beliau? Tapi ini hakikatnya kata beliau takhasus wa tadallul, menghinakan diri sendiri. Ini yang tidak baik. Fadzalika ghairu mahmud. Ini enggak terpuji. Balil mahmud al-adl. Tapi yang terpuji itu yang tengah-tengah. Yang sifatnya adil. Wa huwa an yu'ti kulla dzi haqqin haqqah. Yaitu memberikan setiap orang porsinya masing-masing. Orang yang enggak berhak, ya jangan dikasih haknya. Orang karena dia enggak hak. Orang yang kita tahu dia bukan alim, kemudian kita tempatkan sebagai orang alim, itu namanya ya bukan kita tawadhu sama dia namanya, Pak. Ya. Sama sekali bukan, saudaraku seiman. Lakinna tawadhu'ahu lisawqah birrifqi fi su'ali wal lin fil kalam wa ijabati da'wah wa sa'i fil hajah wa la yahqiruhu wa la yastasghiruhu. Akan tetapi dia tawadhu kepada orang-orang yang ya biasa saja dengan sifat lembut ya dalam bertanya, dalam berbicara. Demikian pula ketika diundang dia datang. Ya ketika ada temannya susah dia bantu. Dia tidak pernah menganggap remeh siapapun. Tidak pernah menganggap kecil seorang pun. Baru dia tawadhu. Karena tawadhu itu hakikatnya di hati, Pak. Tawadhu itu bukan di badan. Tawadhu itu bukan antum merunduk-runduk biar kelihatan tawadhu. Padahal hatinya menganggap hebat dirinya. Percuma. Tawadhu itu amalan hati bukan amalan badan. Antum lihat jalannya tegap, tapi hati antum merasa saya lebih banyak dosanya dari dia. Antum tawadhu walaupun jalan antum kelihatan tegap, ya. Walaupun tentunya juga tidak boleh jalannya kayak orang sombong, Pak, tabakhtur gitu. Seperti ini nggak boleh. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, ini tentang sombong. Jadi ingat Pak, sombong itu akhlak yang sangat tidak terpuji. Bahkan itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kemasukan sombong sekecil apapun, Pak. Karena Rasulullah mengatakan sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun cuma sebesar biji sawi, tetap menghalangi dia masuk surga. Maka hati-hati, antum yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan nasab, ya, kelebihan dalam paras, kecantikan ataupun kegantengan, hati-hati. Ya. Karena sombong itu biasanya Pak, karena ketika ada kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, tapi kok sombong juga, wah ini lebih tercela lagi. Nggak punya kelebihan kok sombong. Makanya kata Rasulullah apa? Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan dan bagi dia azab yang pedih. Siapa? Di antaranya kata Rasulullah al-fakir al-mukhtal. Orang fakir miskin tapi sombong. Fakir miskin. Apa yang disombongkan coba? Nggak ada. Nggak punya apa-apa tapi kok sombong. Kata para ulama, kenapa? Fakir miskin yang sombong itu lebih berat dosanya daripada orang kaya yang sombong, Pak. Karena orang yang tidak punya apa-apa terus sombong itu menunjukkan memang sifat itu, Pak. Itu menunjukkan kepada apa? Karakter, sifat. Artinya nggak punya apa-apa aja udah sombong, apalagi dia diberikan oleh Allah kelebihan. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke pasal yang berikutnya.
Itu penyakit ujub. Apa sih bedanya Pak? Ujub sama sombong. Tipis ya, 11-12. Istilahnya orang Indonesia gitu. Kalau sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain disertai dengan meremehkan. Disertai dengan apa? Meremehkan atau menolak kebenaran. Karena Rasulullah menafsirkan sombong itu dengan dua tadi, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Kalau ujub, merasa bangga diri Pak dengan kelebihan yang kita miliki. Kita merasa bangga diri kita karena dirinya cantik misalnya, atau ganteng misalnya, ya, ujub. Atau karena motornya bagus misalnya, jadi ujub. Ya. Jadi ujub itu kalau bahasa Indonesia apa? Bangga diri. Ya. Dan ujub termasuk dosa besar. Ya. Kalau ujub itu mengenai amal, seseorang ujub dengan amal, kata Syekh Utsaimin, bisa membatalkan amal tersebut. Gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya antum, alhamdulillah diberikan oleh Allah kemampuan untuk tahajud, dan selama tahajud antum bisa sholatnya panjang ya, 2 jam. Lalu antum merasa ujub, wah, saya berarti hebat, jangan-jangan saya sudah derajat wali ini. Ya. Perasaan ini ujub Pak, namanya Pak. Dan ini kata Syekh Utsaimin bisa membatalkan amal. Loh, kok kenapa ujub bisa membatalkan amal? Karena kata Ibnu Taimiyah, kenapa ujub itu membatalkan amal? Karena ada jenis menisbatkan kelebihan kepada diri sendiri. Seakan-akan yang saya miliki ini hasil dari diri saya sendiri. Seperti si Qarun yang berkata, innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan yang banyak ini karena keilmuan saya. Sehingga dia tidak menisbatkan kekayaannya kepada Allah. Seakan-akan itu hasil dari ya usaha diri sendiri saja. Nah, ini ada jenis kesyirikannya Pak. Bahkan Al-Imam Al-Ajuri mengatakan orang yang ujub itu ada jenis penyakit qadariyah. Tahu nggak qadariyah Pak? Qadariyah itu kelompok yang menolak adanya takdir. Dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu. Dan bahwasanya manusialah yang berdiri sendiri dalam melakukan perbuatan tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub seakan-akan dia mengatakan saya punya kelebihan ini hasil dari diri saya sendiri. Seakan-akan tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang ngasih dia kelebihan siapa? Allah. Yang memberikan kepada dia kekuatan untuk sholat tahajud, beramal soleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kekuatan, nggak bisa dia Pak. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan akhi. Warwiya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini wa qad a'jabathu nafsuhu khasafa Allahu bil ard fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dengan angkuhnya, tabakhtur itu artinya berjalan dengan angkuh Pak. Fi burdain, memakai 2 pakaian yang mewah, yang bagus. Di mana ia sudah ujub dengan dirinya. Ya, merasa ujub dengan apa? Pakaiannya yang bagus. Ya, dalam satu arti yang lain, qad a'jabathu jummatu, ujub dengan rambutnya yang indah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam
dan ia terus diazab di dalam bumi sampai hari kiamat. Bayangkan Pak, hanya karena antum bawa handphone yang mahal, antum jalannya biar kelihatan. Hanya karena antum pakai sepedanya Brompton, harganya sampai 100 juta. Ya, terus antum dikenai ujub. Hanya karena antum pakai motor gede, Harley Davidson. Antum di jalan antum merasa mantap. Ingat Pak, jangan sampai kena di sini Pak. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang berjalan dengan angkuhnya, dengan memakai 2 pakaian yang mewah, dan ia sudah merasa ujub dengan dirinya, Allah tiba-tiba tenggelamkan ia ke dalam bumi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kendaraan kita yang bagus, motor kita yang hebat, rambut kita yang indah, baju kita yang mewah, tas kita yang mahal, jam tangan kita, HP kita, malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Hati-hati. Jadi kalau gitu nggak boleh dong Ustadz beli yang mewah. Boleh. Tapi masalahnya bisa nggak menjaga hatimu? Silakan kamu beli. Ya kalau memang Allah berikan kepada kamu rezeki banyak, kamu mau beli misalnya jam tangan yang harganya 100 juta, ya halal-halal saja. Cuma pertanyaannya satu, bisa nggak menjaga hatimu? Oh, saya bisa Ustadz, insya Allah saya bisa tawadhu kok. Ya silakan saja. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan seseorang merasa bangga dengan dirinya. Lihat, Nabi mengatakan ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama tadi apa Pak? Kikir bin koret alias pelit bin bakhil. Kikir yang ditaati ini Pak, membinasakan. Membinasakan apa Pak? Membinasakan harta. Kok kalau kita kikir binasa harta kita? Ya. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah gantikan orang yang berinfak. Yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talatha. Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir. Doa malaikat lah Pak. Bukankah Allah membinasakan Qarun yang kikir dengan hartanya, bangga diri dengan hartanya? Ya kalau kita kikir, pada hakikatnya sebetulnya kita mencampakkan diri kepada kebinasaan. Tapi kalau antum dermawan, antum suka bersedekah, berinfak, pada hakikatnya Pak, kita sedang menjaga harta kita. Kan orang yang dermawan, yang suka bersedekah, pasti hartanya pertama dijaga sama Allah, yang kedua diberkahi, barokah. Ya. Yang kedua apa tadi? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang apa? Diikuti. Pengikut hawa nafsu itu Pak, dia pengennya syariat itu sesuai dengan keinginannya Pak. Itu pengikut hawa nafsu begitu. Dia nggak suka kalau ada syariat Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia dengar musik haram, masa musik haram?
Padahal dalilnya jelas. Ketika mendengar pacaran haram, masa pacaran haram? Padahal dalilnya jelas. Ketika mendengar riba haram, oh, gak suka dia. Akhirnya menganggap apa, Pak? Ini agama kok berat banget sih. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kenapa? Hanya karena tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, Pak. Makanya pengikut hawa nafsu itu, Pak, dalam beragama itu pilih-pilih dia. Yang sesuai dengan keinginannya diambil, yang nggak sesuai dibuang. Seenaknya aja dalam beragama. Itulah cirinya pengikut hawa nafsu. Ketika fatwa MUI mengatakan son horej haram, apa kata pemilik son horej? Ini fatwa bikin umat mundur ini. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, Pak. Nggak sesuai. Lo bikin cap sendiri. Son horej halal. La haula wa la quwata illa billah. Itu pengikut hawa nafsu begitu, Pak. Makanya pengikut hawa nafsu itu sangat ingin kalau dia diberikan hak untuk bisa mengubah-ubah agama. Ya. Kalau hawa nafsu itu, Pak, masuk ke dalam hati, saya yakin, Pak, aturan-aturan agama jadi rusak oleh para pengikut hawa nafsu itu, Pak. Ya, diubah-ubah. Nah, seperti itulah saudaraku seiman pengikut hawa nafsu. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang membinasakan itu di antara yang tiga ini apa? Mengikuti hawa nafsu. Dan Allah mengatakan manusia yang paling sesat di dunia itu siapa? Pengikut hawa nafsu. Allah berfirman, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang sebatas mengikuti keinginan dirinya saja tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, akhi, beragama itu jangan ngikutin keinginan diri, tapi ikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Ya. Saudaraku seiman. Yang ketiga apa yang membinasakan? Kata beliau, wa ijabul mar'i binafsih. Seseorang bangga dengan apa? Dirinya. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan amal solehnya, bangga dengan hartanya dan yang lainnya. Waruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala al-halaku fi syai'aini wal-ujub wal-qunutu. Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebinasaan itu ada pada dua perkara. Yang pertama ujub, yang kedua putus asa. Ya. Orang yang ujub binasa, orang yang putus asa pun juga binasa. Wa innama jumi'a bainahuma li'anna sa'adata la tunalu illa bitalab wa tashmir. Kenapa Ibnu Mas'ud yang menyebutkan dua perkara ini yang membinasakan itu dua, ujub dan apa? Putus asa. Karena kata beliau, kebahagiaan itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh. Al-qanit la yatlub, kalau putus asa gak bakalan ada mau usaha. Kenapa? Udah putus asa. Seperti antum sudah berusaha untuk cari duit, kalau lo nggak dapat, akhirnya apa, Pak? Putus asa. Akhirnya nggak mau cari duit lagi. Kenapa? Karena putus asa. Nah, putus asa membuat dia tidak ada usaha lagi, Pak. Tidak ada keinginan. Wal mu'jab yadhunnu annahu qad dhafira bimuradihi fala yas'a. Dan orang yang terkena ujub merasa dirinya sudah sampai kepada kesuksesan yang dia sudah meraih yang dia inginkan, sehingga dia pun juga tidak mencari juga, ya, tidak usaha. Qala Mutarrif rahimahullah,
La an abita na'iman wa usbihu nadiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaban. Kata Mutharrif bin Abdillah, aku tertidur semalaman, lalu di pagi hari aku nyesal. Itu lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk, di paginya aku terkena penyakit ujub. Loh kok saya begitu Pak? Karena orang yang ujub lebih berat daripada orang yang menyesal. Kalau orang nyesal, aduh ya Allah tadi kok saya tadi malam gak sholat malam ya Allah ya. Dia menyesal, bagus Pak. Nah ini dia sholat malam semalam suntuk, pagi harinya dia terkena ujub. Merasa bangga diri dengan dirinya. Bagaimana Allah akan terima ibadah seperti itu? Justru batal, amalnya batal, selesai. Ya, malah dapat dosa. Wa'lam, kata beliau, annal ujba yad'u ilal kibri. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sifat ujub itu bisa menyeret kepada kesombongan, bahkan itu pintunya. Li'annahu ahadu asbabihi, karena salah satu sebab seseorang sombong itu adalah ujub. Wa yatawalladu minal ujub al-kibr, wa minal kibri al-afat al-kathirah wa hadha ma'al khalq. Sehingga lahirlah dari ujub ya sifat sombong. Dan dari sifat sombong muncul penyakit-penyakit yang banyak, yang berbahaya. Ya. Ini terhadap makhluk. Fa amma ma'al khaliq, adapun terhadap Allah, fa innal ujba bit ta'at natijatu isti'dhamiha, fa ka'annahu yamunnu 'ala Allah ta'ala bi fi'liha wa yansa ni'matahu 'alaihi bi tawfiqihi laha wa ya'ma an afatiha al-mufsidati laha. Adapun terhadap Allah, orang yang ujub dengan ketaatannya itu akibat dia merasa dirinya hebat. Seakan-akan dia mengungkit-ngungkit nikmatnya kepada Allah ya dengan perbuatannya itu, dan ia lupa bahwasanya dia bisa menaati Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia, Pak. Ya. Kalau dia ingat, Pak, saya bisa menaati ini semuanya karunia dari Allah, nggak bakalan ujub. Ya, saya bisa sholat tahajud, semua karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang membantu saya nggak bisa. Nggak bakalan ujub, nggak bakalan. Tapi karena kalau dia bilang saya tahajud ini, oh karena ketakwaan saya kan orangnya takwa. Walah, yang kayak ginian ya akal Islam lupa. Ya, seakan-akan dia mengungkit-ungkit kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya itu. Ya. Dan dia akan buta dari penyakit-penyakit yang bisa merusak akibat daripada ujub tersebut. Wa inna ma yatafaqadu afatil a'mal man khafa raddaha duna man radiyaha wa ujiba biha. Orang akan selamat dari penyakit amal, Pak, apabila ia merasa takut kepada penyakit tersebut. Adapun orang yang ujub dengan amal, dia tidak akan selamat dari penyakit amal. Iya. Maka dari itu orang yang khawatir itu, Pak, kalau antum selalu khawatir, takut kena penyakit ujub, antum akan selalu hati-hati terus, introspeksi terus. Tapi ketika kita tidak merasa takut, bahkan merasa ujub dengan kelebihan kita, sangat mudah sekali kita terkena apa? Penyakit ujub itu. Ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wal ujbu innama yakunu biwasfi kamalin min ilmin aw amal. Karena ujub itu biasanya muncul
karena merasa punya sifat sempurna dalam ilmu atau amal. Ya. فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله إدلالا فالعجب يحصل باستعظام ما أعجب به والإدلال يوجب توقع الجزاء مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده. Kalau ditambah lagi bahwasanya dia punya hak di sisi Allah karena dia punya amal soleh, ya dia punya hak dong, saya punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ujub akan menghasilkan apa Pak? Isti'dham ma ujib bih, menganggap hebat amal yang dia merasa ujub dengannya. Iya. Nah ini bahaya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu hati-hati juga dengan penyakit ujub. Ujub ya, dengan amal soleh itu yang paling buruk Pak. Mana yang lebih buruk? Ujub dengan amal atau ujub dengan kecantikan? Ujub dengan amal lebih buruk. Kenapa? Karena ini ujub terhadap Allah yang sudah memberi nikmat kepada dia ketaatan. Kalau ujub dengan kecantikan kan ujub di hadapan makhluk. Ya tidak Pak? Nah, walaupun tercela. Tapi kan yang tercela itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Jadi ini biasanya penyakit orang-orang yang senang beribadah, Pak. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang senang sholat malam, senang sedekah, senang menuntut ilmu. Ya. Hati-hati, jangan sampai kena penyakit apa? Ujub. Karena merasa udah ngaji 10 tahun. Pas melihat yang baru ngaji, ini junior ini, saya senior. Perasaan seperti ini bahaya Mas. Karena ini bukan hanya ujub, bisa masuk kepada sombong ini Pak. Karena merasa sudah pakai cadar, sementara si akhwat ini belum pakai cadar. Akhirnya apa yang terjadi? Ujub. Ya. Bahkan yang musibahnya terkadang yang bercadar kumpulnya sama bercadar, yang itu nggak mau dicuekin tuh. Itu tingkatannya masih di bawah kita itu. Waduh, musibah Mas. Emangnya kita beramal soleh tujuannya mau gituan? Bukan Mas, ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kata beliau, faslun fi ilajil ujub. Fasal tentang obatnya ujub. I'lam anna Allah subhanahu huwal mun'im alaika bi ijadika wa ijadi amalika. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memberikan kamu nikmat dengan menciptakan kamu dan menciptakan amal perbuatan kamu. Ingat loh. Fala makna li ujbi amilin bi amalihi. Jadi buat apa ujub dengan amalan soleh kalau ternyata Allah yang memberikan taufik kepada kita ya dengan amal tersebut. Wala alimin bi ilmihi, buat apa seorang alim ujub dengan ilmunya kalau bukan karena Allah yang mengajarkan dia ilmu. Wala jamilin bi jamali, buat apa kita ujub dengan kecantikan dan kegantengan kalau ternyata Allah yang memberikannya bukan dari hasil dia sendiri, tiba-tiba lahir seperti itu aja. Ya. Wala ghinan bi ghinahu, tidak pula orang kaya akan ujub kalau dia sadar bahwa kekayaan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah mudah sekali untuk mengambil. Idh kullu dzalika min fadlillah, karena semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal adami mahallun li faydhin ni'am alaih. Manusia itu hanyalah tempat titipan yang Allah berikan sama dia. Ya, harta itu titipan dari Allah Mas. Kalau antum dititipi mobil sama tetangga ya, intip mobil ya, oh ya udah nggak apa-apa. Terus antum sombong, padahal tuh titipan orang. Kira-kira diketawain nggak sama orang Mas? Diketawain dong. Harta yang kita miliki titipan dari Allah, pemberian dari Allah, terus kita sombong, kan lucu.
Semua milik Allah, bukan milik kita. Buat apa kita bersombong dengan sesuatu yang bukan milik kita? Itu milik Allah pada hakikatnya, saudaraku seiman. Iya. Wa kanu mahallan lahu ni'mah ukhra. Dan dijadikan oleh Allah tempat untuk pemberian tersebut dari Allah itu juga nikmat. Fa in qulta innal amal hasala bi qudratik wa la yatasawwar amal illa bi wujudik wa wujudi amalik wa iradatik wa qudratik famin aina qudratuk. Kalau kamu berkata begini, tapi amal saya ini karena kemampuan saya. Gak mungkin saya bisa beramal tanpa ada kemampuan, tanpa ada keinginan saya. Maka kita katakan, terus kemampuan kamu itu siapa yang ngasih? Ya. Keilmuan kamu dan keinginan kamu yang baik itu siapa yang memberi? Kullu dzalika minallah la minka. Semua itu dari Allah, bukan dari kamu. Fa in kana al-amal bil qudrah fal qudrah miftahuhu. Betul memang amal itu karena ada kemampuan, dan kemampuan itu adalah kuncinya, tapi kunci itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku seiman, wa man lam tu'tal miftah lam la yumkinukal amal. Kalau kamu tidak diberikan kemampuan sebagai kunci dari amal itu, kamu tidak mungkin bisa beramal, saudaraku. Gak bisa. Ya. Fi sahihain min hadithi Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yadkhula ahadan minkum amaluhul jannah lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Kata Rasulullah, Bapak, seseorang dari kalian tidaklah masuk ke surga karena amalnya. Ya. Tapi karena apa, Pak? Karena rahmat Allah. Seseorang dari kalian tidak masuk surga karena semata-mata amal, tidak. Tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana. Tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah berikan aku rahmat dan karunia, maka aku bisa beramal. Artinya apa? Kita bisa beramal soleh itu karena rahmat dari Allah. Kita mau duduk di majlis taklim karena rahmat dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, bisa sedekah, semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu saudaraku seiman. Jadi sadari baik-baik. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah kita nggak bisa apa-apa, Mas. Wa'lam anna al-ujba yakunu bil asbab allati biha yaqa'ul kibr. Ketahuilah, sebab-sebab ujub itu sama dengan sebab-sebab sombong. Sehingga ya pengobatannya pun sama dengan pengobatan terhadap penyakit apa? Sombong yang sudah kita sebutkan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.